Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 30 Juni 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nas firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 4a. Saya bacakan untuk kita demikian. Namun Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Dari ayat ini, pokok pikiran kita atau tema kita berbunyi, hampir selamat. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kisah menarik dari peristiwa Ananias ini. Setelah Roh Kudus dicurahkan, rasul-rasul digerakkan oleh Roh melanjutkan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Yesus menurut bagiannya. Setelah itu bagian Roh Kudus melanjutkan pekerjaan keselamatan manusia. Maka terhimpunlah komunitas pengikut Yesus yang masih dalam pimpinan dan pelayanan murid atau Rasul Kristus. Bentuk dan cara hidup komunitas itu sangat mengagumkan masyarakat. Sehingga makin hari makin bertambah orang percaya Yesus. Mereka hidup satu iman, satu hati dan perasaan, hidup sepenanggungan. Untuk kebutuhan sehari-hari, ada saja yang mempersembahkan hartanya. Tersebutlah nama Yusuf yang menjual tanahnya dan membawa uangnya, diletakkannya di kaki rasul-rasul untuk dibagi kepada yang membutuhkan. Tergerak juga hati Ananias dan Safira untuk menjual tanahnya. Tetapi Ananias dan istrinya Safira sepakat untuk menahan sebagian dari uang itu untuk dirinya sendiri. Kemudian sebagian besar dibawanya kepada Rasul Petrus dan meletakkan uang itu di kaki Petrus. Seolah-olah semua uang penjualan itu diserahkannya. Niat seolah-olah itulah yang dilihat jelas oleh Roh Kudus melalui Petrus, dan Roh Kudus tidak berkenan dengan hati yang seolah-olah atau pura-pura. Dengan tegas Petrus katakan, "Bukankah tanah itu milikmu, dalam kuasamu? Setelah dijual, uangnya itu juga milikmu dan dalam kuasamu." Artinya, mau diapakan itu dalam kuasa dan tanggung jawab Ananias. Tetapi hati Ananias dan Safira istrinya telah dikuasai iblis sehingga mereka pura-pura seolah-olah mereka mempersembahkan semua hasil penjualan itu yang cukup besar jumlahnya. Maka Roh Kudus melalui Petrus menghukum Ananias dan Safira dengan kematian. Peristiwa itu suatu kejutan, menjadi peringatan keras bagi komunitas pengikut Yesus dan juga bagi kita. Ananias dan Safira hampir mendapat ucapan selamat dari Petrus dan seluruh anggota komunitas pengikut Yesus. Tetapi kepura-puraan, tidak tulus hati, dengan kemunafikan menjadi kerikil tajam, membuat dia terjatuh dan fatal. Sungguh bahwa Tuhan tidak mungkin didustai dengan kepura-puraan dan kemunafikan. Sebaliknya, mempersembahkan dalam ketulusan dan kerendahan hati, itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, bercermin dari kisah Ananias, apa dasar yang benar untuk persembahan kita kepada Tuhan? Yang kedua, menurut dugaan Anda, apakah persembahan Ananias itu
lebih atau kurang dari 10% penjualan seluruh tanah? Yang ketiga, pernahkah Anda mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan karena terpaksa? Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami mengaku kepura-puraan sering menggoda kami agar terlihat baik dan saleh. Kami mohon Roh Kudus menolong kami agar kemunafikan disingkirkan dari hati kami. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin.